Waduh, sebuah fakta baru yang menyatakan bahwa Jawa Timur provinsi terkorup dengan capaian 7,4 triliun yang terjadi sejak 2019. Anehnya, korup tersebut tak menyeret para pemimpin meski kebijakan penggunaan anggaran tersebut merupakan domainnya. Seruan ini sengaja dikeluarkan untuk dibikin viral agar mendapat perhatian pihak yang berwajib. Oh, ngerti yo, 7,4 triliun. Ini bukan remeh-temeh ini. Jangan-jangan, Mas. Korupsi terbesar se-Indonesia. Provinsi kita juara 1 ini. Iya. Memang sudah saya katakan berkaitan bahwa Jawa Timur pemecah rekor provinsi terkorup di Indonesia. Bukan omon-omon. Bukan omon-omon. Oke. Teman-teman, jangan lupa viralkan konten ini supaya masyarakat Jawa Timur paham dan sadar siapa sosok Mak Pipa. Jadi awal mula cerita ini kan sebenarnya adalah dana hibah yang begitu besar di Jawa Timur, sekitar 8 sampai belasan triliun per tahunnya, dan itu kemudian diperebutkan oleh banyak pihak atau orang gitu. Jadi ya karena dana hibah ini setiap tahun ada dan jumlahnya begitu besar, maka orang-orang kemudian jadi terbiasa dan setiap tahun semakin canggih mencari cara untuk supaya bisa mendapatkan dana hibah itu. Saya juga. Guys, ternyata banyak temuan yang namanya dugaan korupsi di Pemprov Jatim ini bukan 1 tahun selesai tobat, enggak, bertahun-tahun diulang-ulang, bertahun-tahun diulang-ulang, dan itu lembaga yang tidak bisa menyampaikan pertanggungjawaban. Jumlahnya bukan 50 duduk 100 tapi ribuan. Ayo Mas Musfi, infonya sampean ini punya temuan dari tahun ke tahun lembaga ini tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Ayo mulai kapan? Ya, saya berpikirnya ya, ini sudah. Ini datanya sampai ini data teko langit, opo data teko lembaga pemerintah. Jadi kita bersumber dari APBD dulu, baru LKPD, baru kita dari temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Pasti ke sana lagi. Bukan teko Jen ya. Bukan hasil penampakan neng kuburan. Oke, tahun berapa ini temuannya ini? Kami kira tindak pidana korupsi APBD Provinsi Jawa Timur ini terstruktur atas nama pemerintah. Pemilu mulu ya. Oh iya. Ono terstruktur sistematis. Masih, ya itulah. Karena setiap tahun berkelanjutan, ya. Berulang-ulang. Soalnya enak. Makanya diulang-ulang. Nah gitu loh. Saya berpikirnya dari temuan-temuan tiap tahun, ya, saya kasih contoh dari tahun 2019 sampai 2023. Bayangkan dari dana hibah tahun 2019 ada temuan kerugian uang negara yang tidak menyampaikan SPJ dari kelompok masyarakat dan lain semacamnya atas nama dana hibah 2,9 triliun. 2019 2,9 triliun. Bukan 2,9 juta ya. Nek 2,9 tak talangi dewe, gak masalah itu. Oke, 2019. Tahun 2020 ada angka lagi kerugian negara berdasarkan hasil auditor kerugian uang negara. Berapa jumlahnya? 1,6 triliun. 1,6 loh. Sing wingi 2019 nggak diberesi. Nggak diresi. Ono maneh 2020. Berlanjut lagi tahun 2021. Oke, setelah 1,6 triliun tambah lagi tahun 2021 ini jumlahnya sama. 1,6 lagi triliun. Oke, terus berlanjut ke tahun 2022. Dari jumlah anggaran pagunya sudah tertera, nanti kita kasih ke Jasone ya. Ada kerugian uang negara 412 miliar. Oh, sudah mulai mengecil. Sudah mulai mengecil. Tapi tetap ratusan miliar. Tetap baik. Kenapa di tahun 2022 UTT saham juga? Oh, gitu. Berarti tobat sesaat dong namanya. Takut kesangkut juga. Tapi lagi-lagi anggaran itu tetap berlanjut. Ono dana hibah di plafon APBD tahun 2023 ada dana hibah lagi, muncul lagi unsur pertanggungjawaban yang lebih tidak ngirit lagi, lebih jomplang. Enggak, lebih ngirit lagi. Berapa? 355 miliar. 300 miliar. Jadi total
total keseluruhan kerugian keuangan negara dari hasil temuan pemeriksa keuangan Provinsi Jawa Timur dari tahun 2019 sampai tahun 2023 jumlahnya 7 triliun 4 miliar. 7,4 triliun. 7,4 Sebentar, triliun. 7,4 triliun itu apakah hibah gubernur gabung dengan teman-teman yang DPRD Jawa Timur? Saya perlu jelaskan. Oke. Sebenarnya tidak ada nomenklatur itu yang bunyinya HG, nggak ada. Semuanya adalah hibah reguler. Hibah reguler. Jadi hibah reguler itu ya dinikmati semua orang. Oh, DPRD sekaligus gubernur. gitu loh. Berarti sebenarnya temuan KPK yang ngomong 2 triliun itu belum digali ke dalam. Belum dikali ke dalam. Nek digali ke dalam 7,4. Lebih banyak lagi, Cak. Lebih banyak lagi. Itu itu kok no kerupuk sok gen banjir Oh, sak Jawa Timur gitu. Sampai kekenyangan, Cak. Oke. Intinya 7,4 triliun. 7,4 triliun. Jadi sesuai prosedur. Jadi 7,4 triliun tidak ada pertanggungjawabannya ini ya. Tidak ada pertanggungjawabannya. Bro, ngerti yo. 7,4 triliun. Ini bukan remeh-temeh ini. Jangan-jangan, Mas. Korupsi terbesar se-Indonesia. Provinsi kita juara 1 ini. Iya. Memang sudah saya katakan. Apa juara dunia? Enggak, juara 1. Juara 1 nasional ini ya. Iya, saya sudah komentar di beberapa media kok, Cak. Berkaitan bahwa Jawa Timur pemecah rekor provinsi terkorup di Indonesia. Bukan omon-omon. Bukan omon-omon. Oke. Teman-teman, jangan lupa viralkan konten ini supaya masyarakat Jawa Timur paham dan sadar siapa sosok Mak Pipa. Wis gak ono urusane mbek jilbaban, gak ono urusane mbek solawatan. Yang penting kalau memang terlibat korupsi harus diproses hukum. KPK harus menetapkan siapapun yang terlibat itu jadi tersangka. Tapi coba saya jelaskan secara perlahan-lahan dulu terkait kasus korupsi dana hibah ini, bagaimana modus itu dilakukan dan kemudian bagaimana akhirnya ini terungkap dan kemudian ditangani oleh KPK. Jadi kasus ini sebenarnya itu adalah kasus yang mungkin sampai sekarang itu juga masih ada. Saya juga beberapa kali mendengar atau ditawari oleh beberapa orang untuk ikut terlibat terkait kasus-kasus yang seperti ini dengan modus-modus yang sangat rapi sebenarnya gitu. Jadi dengan begini saya lebih optimis gitu, karena kalau Emil Dardak jadi gubernur terus kemudian wakilnya itu terserahlah Gus Faid atau Febriansa, itu bagi saya dua-duanya sama saja gitu. Jaka Jatim ungkap kerugian negara akibat korupsi dana hibah capai 7,4 triliun. Jaringan Kawal Jawa Timur mengungkap fakta baru terkait kerugian keuangan negara dari kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim yang kini sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak tanggung-tanggung, menurut Ketua Jaka Jatim Musfik, kerugian negara dari kasus dana hibah Jatim selama periode 2019 hingga 2023 mencapai 7,4 triliun. Hal itu diungkap Mufik dalam obrolan bersama advokat Muhammad Soleh alias Cak Soleh yang diunggah di akun TikTok pribadinya. Musfik menegaskan dirinya tidak asal ngomong soal dan data kerugian negara dari kasus dana hibah Jatim. Mufik mengungkapkan ada ribuan kelompok masyarakat penerima dana hibah yang tidak menyampaikan surat pertanggungjawaban. Dia mengatakan kasus korupsi dana hibah Jatim terjadi secara terstruktur dan berulang tiap tahun. Mufik pun merinci data temuan kerugian keuangan negara akibat korupsi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim selama periode 2019 hingga 2023. Sementara pada tahun 2019, kerugian keuangan negara mencapai 2,9 triliun, lalu sebesar 1,6 triliun pada tahun 2020 hingga 2021. Sementara pada tahun 2022, kerugian negara akibat kasus tersebut menurun menjadi 412 miliar. Musfik menduga penurunan ini akibat operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak oleh KPK.